Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Hidayatul Awaliyah, kelas MPI 1B. Yang terhormat Bapak Ihram selaku pengampu mata kuliah Dasar-dasar Manajemen Pendidikan dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen kurikulum pendidikan. Manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, manajemen berbasis sekolah MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTPS. Oleh karena itu, otonomi yang diberikan pada lembaga pendidikan dalam pengelolaan kurikulum secara mandiri dengan memprioritaskan kebutuhan dan ketercapaian sasaran dalam visi dan misi lembaga pendidikan, tidak mengabaikan kebijaksanaan nasional yang telah ditetapkan. Prinsip manajemen kurikulum pendidikan. 1. Produktivitas, yakni hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan mengenai tentang bagaimana peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum. Kedua, demokratisasi, pelaksanaan manajemen yang harus berdasarkan demokrasi. Yang ketiga, kooperatif, yakni pentingnya sifat kerjasama yang positif dari setiap pihak yang ikut terlibat dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Proses manajemen harus dapat memperkuat dan mengarah visi, misi, dan tujuan kurikulum. Selanjutnya, fungsi manajemen kurikulum pendidikan. Dilaksanakannya manajemen kurikulum dalam proses pendidikan ialah agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan optimal, yaitu diantaranya 1. Meningkatkan efisiensi yang pemanfaatan sumber daya kurikulum, pemberdayaan sumber maupun komponen kurikulum dalam ditingkatkan melalui pengelolaan dan terencana dan efektif. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. 3. Meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Kurikulum yang dikelola secara efektif dapat memberikan kesempatan dan hasil yang relevan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas guru, kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar. Proses pembelajaran selalu memantau dalam rangka melihat konsistensi antara desain yang telah direncanakan dengan pelaksanaan pembelajaran. Faktor pendukung manajemen kurikulum, yaitu 1. Faktor peserta didik dalam pengembangan kurikulum, karena kurikulum dikembangkan dan didesain sesuai dengan kebutuhan yang minat peserta didik, maka pola yang digunakan berpusat pada bahan ajar berupa isi atau materi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, faktor sosial budaya dalam manajemen kurikulum, karena kurikulum disesuaikan dengan tuntutan dan tekanan serta kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Yang ketiga, faktor politik dalam manajemen kurikulum merupakan hal yang berpengaruh karena politik yang melandasi arah kebijakan dari pengembangan kurikulum itu sendiri. Faktor ekonomi dalam manajemen kurikulum merupakan hal yang memiliki pengaruh yang cukup besar karena faktor ekonomi yang dapat
mengembangkan sekaligus mendorong pola pengembangan kurikulum mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Yang kelima, faktor perkembangan teknologi dalam manajemen kurikulum, karena perkembangan teknologi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan teknologi, sehingga dituntut untuk dapat melihat dan menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Faktor penghambat manajemen kurikulum. 1. Ketidaksambungan dan ketidaksinergian antara pendidik yang ada di lapangan dengan pendidik yang memberikan kebijakan di atasnya. 2. Keterbatasan akan sarana dan prasarana. 3. Lemahnya pengawasan guru di lapangan yang menyebabkan tingkat kedisiplinan cukup rendah. 4. Kualifikasi pendidikan guru yang tidak sesuai dengan bidangnya dan berujung pada tingkat profesionalisme guru dalam kegiatan pembelajaran atau penyampaian materi pelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.